Sunan Gunung Jati atau dikenal sebagai Syekh Syarif Hidayatullah adalah salah satu dari 9 anggota Wali Songo. Orang yang dipilih Allah sebagai penyebar agama Islam ini telah menyiarkan Islam di daerah Cirebon dan sekitarnya. Sebagai seorang wali Allah, Sunan Gunung Jati memiliki karomah dari Allah. Karomah ini disebut juga kelebihan para wali yang menjadi senjatanya dalam menyebarkan agama Islam. Bukan berarti senjata untuk berperang, tetapi juga senjata untuk berjuang menyebarkan Islam. Dari ribuan naskah kuno Cirebon yang terkumpul dan berhasil diterjemahkan, tercatat banyak sekali kehebatan serta kesaktian Sunan Gunung Jati. Di antara semua kelebihan atau karomah Sunan Gunung Jati, ada 5 keahlian sang Sunan yang paling utama. Ini dia 5 karomah wali Allah Sunan Gunung Jati tersebut. Yang pertama, ahli dalam 99 bahasa. Karomah Sunan Gunung Jati yang pertama yaitu sebagai sang ahli bahasa. Dikatakan bahwa Sunan Gunung Jati menguasai 99 bahasa. Bukan bahasa dunia, melainkan bahasa lokal atau bahasa daerah di Indonesia. Baik di daerah pelosok desa, sang Sunan sangat memahami bahasa-bahasa daerah tersebut. Kemampuan ini digunakan beliau untuk menyebarkan agama Islam hingga ke wilayah pelosok atau daerah terpencil sekalipun. Yang kedua, karomah ilmu dalam bidang kedokteran. Meski zaman wali dulu belum ada ilmu pengobatan, namun karomah Sunan Gunung Jati sudah menjadikannya sebagai seorang tabib atau dokter yang hebat. Diceritakan dalam sejarah bahwa ada sepasang suami istri yang berdebat karena perut sang istri yang membesar. Suaminya yakin kalau perut yang membesar itu hamil, tapi istri tidak yakin. Akhirnya, pasangan tersebut menemui Sunan Gunung Jati untuk memastikan isi dalam perut si ibu. Dan ternyata saat diperiksa bukan kandungan, melainkan penyakit tumor. Luar biasa, selain ahli mendeteksi penyakit, ilmu kedokteran yang dimiliki Sunan Gunung Jati adalah operasi tanpa bedah. Yang ketiga, ahli dalam berpolitik. Karomah Sunan Gunung Jati selanjutnya yaitu sebagai sang ahli politik. Pada masa kejayaannya, Sunan Gunung Jati juga dikenal sebagai ahli dalam bidang politik. Dalam menyebarkan Islam dan mengembangkan wilayah Cirebon, Sunan Gunung Jati dapat meruntuhkan kerajaan induk besar seperti Pajajaran hingga mengusir Portugis di Selat Sunda, dibantu kerajaan Demak. Tentunya, jika wilayah Selat Sunda dikuasai Portugis, kerajaan Islam akan melemah. Disinilah kehebatan Sunan Gunung Jati dalam bidang ilmu politik. Yang keempat, kehebatan strategi dalam perang. Selain politik, ilmu kedokteran juga bahasa. Karomah Sunan Gunung Jati lainnya adalah kehebatannya dalam menyusun strategi perang. Dalam mempertahankan eksistensi Kesultanan Cirebon, Sunan Gunung Jati memperluas wilayah kekuasaannya. Dia berhasil menaklukkan kerajaan Raja Galuh, Kuningan, Talaga, hingga menguasai Sunda Kalapa. Terbukti pada zaman tersebut, kekuasaan Kesultanan Cirebon hampir di seluruh Jawa Barat dan separuh Jawa Tengah. Yang kelima, ahli dalam bidang pendidikan. Di dunia pendidikan, Sunan Gunung Jati adalah sang guru terhebat di zaman tersebut. Melalui dakwah Islam, dia menjadi pendidik hingga ke pelosok desa. Beliau melakukan jelajah desa Milangkori atau yang sekarang biasa dikenal door to door. Dalam penyebaran Islam dan pendidikan kepada masyarakat, 1 bulan sekali murid-murid Sunan Gunung Jati juga sering datang ke Cirebon pada malam Jumat. Datangnya murid-murid Sunan Gunung Jati setiap malam Jumat, mereka mendengarkan pengajian. Kegiatan rutin mereka itu dinamakan Sebak Kliwon. Tradisi itu saat ini masih ada, tapi bukan mendengarkan pengajian lagi, melainkan ziarah kubur ke makam Sunan Gunung Jati. Itulah karomah wali Sunan Gunung Jati yang bisa saya ceritakan kepada Anda. Begitu hebatnya sang Sunan, hingga beliau dikenal sakti hingga sekarang ini. Banyak orang berziarah ke makam beliau untuk ngalap berkah atau mendapatkan berkah.
bukan bermaksud menyembah sang Sunan, namun berdoa di tempat makam orang suci adalah salah satu alasan Allah mengabulkan doa seseorang. Berziarah ke makam Sunan Gunung Jati adalah sebagai media, sedangkan doa tertuju kepada Allah semata.